Oke, halo guys. Hari ini ya balik lagi di channel Mr. Fredkin. Kita masuk untuk ISG Daily di hari Kamis tanggal 10 Agustus untuk tahun 2023. Dan hari ini terlihat market kita cukup lumayan struggling, teman. Hari ini banyak emiten-emiten yang cukup banyak berguguran ya. Hari ini market kita sebenarnya cukup kurang bagus kalau saya bilang. Banyak emiten-emiten yang terbilang mengalami koreksi ya, teman. Cuma secara indeks ini terlihat cukup positif, masih hijau karena secara banking-banking yang cukup besar masih ditahan, teman-teman. Jadi banking-banking masih cukup ditahan yang membuat secara indeks penutupannya masih terbilang cukup positif nih. Dengan penguatan tipis ya hari ini secara closingan 0,09% di level 6.875. Kita akan coba lihat untuk banking-banking sekilas. Bank BCA hari ini menguat 2,17% dengan closingan di 9.400. Bank Mandiri stagnan di 5.900. Kemudian Bank BNI 1,68% di 9.075. Kemudian untuk Bank BRI juga menguat 1,33% di harga 5.700. Nah, ini banking-banking ini yang menahan market teman-teman hari ini. Sehingga kalau misalkan secara banking-banking merah, harusnya hari ini market kita cukup lumayan dalam teman-teman. Karena hari ini secara emiten teknologi ya, dengan Goto yang penutupannya minus 10%-an nih. Jadi ini banyak mengalami tekanan dari Goto. Nanti kita akan coba bahas secara update-annya ya. Sekarang kita coba lihat untuk sektoral. Secara sektoral hari ini seperti yang saya bilang, hari ini sebenarnya mayoritas cukup merah teman-teman. Dengan pelemahan dari sektor teknologi dengan Goto hari ini yang melemah cukup dalam. Lalu juga sektor transportasi dan juga properti teman-teman yang menyumbang pelemahan sektor indeks hari ini. Kemudian secara dolar kita coba cek hari ini rupiah kita berada di kisaran 15.190-an per 1 dolar Amerika. Lalu secara teknikal kita lihat ya sekilas. Untuk teknikal untuk chartingnya di sini so far ISG kita masih bergerak dalam konsolidasi. Masih belum kemana-mana teman-teman. Secara pergerakan seperti yang kemarin saya gambarkan ya, dia bergerak dalam triangle di sini. Jadi so far masih bergerak konsolidasi. Cuman yang perlu di-note mungkin adalah resisten. Di sini kita masih punya resisten major. Resisten majornya itu di sekitaran 6.960-an. Dan juga di sini untuk supportnya sementara masih di kisaran 6.840 teman-teman. Ini dua yang perlu dipantau ya untuk resistennya dan juga supportnya. Kalau misalkan supportnya dijebol di 6840, nextnya bisa ke 6.800 teman-teman. Jadi bisa menguji ke sana. Kalau misalkan potensi pelemahan nih ataupun koreksi terjadi ya di indeks kita untuk besok-besok. Jadi untuk market nggak banyak yang bisa kita bahas karena so far pergerakannya masih cenderung sideways saja. Dan kita masih perlu pantau nih karena so far masih berada di pertengahan jalan teman menurut saya nih untuk indeks kita. So far masih perlu konfirmasi apakah dia berhasil untuk breakout ke atas resist majornya. Oke. Itu update sementara untuk market kita. Kemudian hari ini saya masuk dalam emiten update yang hari ini kita akan bahas yang tadi juga sempat saya mention ya, yaitu dari saham Goto nih yang bisa dibilang 2 hari berturut-turut mengalami pelemahan cukup signifikan teman-teman. Dan hari ini pun secara closingan dia melemah mencapai 10% ya, jadi cukup lumayan dalam. Kita akan coba lihat ada apa nih sebenarnya. Kalau menurut berita di sini ya di website IDX, kita coba lihat saham emiten e-commerce dan juga jasa ride hailing PT Goto, Gojek Tokopedia melemah signifikan teman-teman dalam lanjutan sesi kedua perdagangan Rabu hari ini. Di tengah investor yang menanti rilisnya laporan keuangan Goto per semester 1 2023.
Jadi di sini Gotoh belum merilis laporan keuangan kuartal 2 mereka ya, atau semester 1 nih, yang akan rencananya dirilis sebelum akhir Agustus ini, teman-teman. Dan menurut saya sih ini kelihatannya laporannya cukup kurang bagus. Jadi kelihatannya dari price action-nya yang secara teknikal dia langsung mengalami tekanan banyak ya, mengalami koreksi dan juga tekanan jual. Kita coba lihat langsung ke teknikalnya aja nih untuk Gotoh. Udah lama kita nggak update untuk Gotoh. Nah, untuk Gotoh di sini kita lihat ya, terakhir dia sewaktu ARB berdiri, kemudian dia mengalami masuk fase konsolidasi di sini, teman-teman. Kemudian sempat rebound pendeknya untuk Gotoh, dan akhirnya sekarang sampai dengan hari ini kita lihat untuk Gotoh secara pendeknya dia mengalami tren ya, masih tren bearish menurut saya untuk Gotoh. Dan juga di sini dia secara pendeknya saya lihat dia break dari pattern yaitu head and shoulder, teman-teman, yang merupakan tren bearish ya tentunya. Di sini kalau memperhatikan untuk pattern head and shoulder-nya kurang lebih seperti ini, dan posisinya udah di break ya di hari kemarin dengan tren lainnya di kisaran 106 ya. Terakhir kemarin di break untuk tren line itu sendiri. Jadi dia posisinya hari ini langsung kembali anjlok, teman-teman. Dan kalau misalkan kita hitung ya, kita ukur berdasarkan panjang dari pattern ini, maka kita dapatkan untuk target pelemahan dari Gotoh bisa sampai ke 81, teman-teman. Ini pas banget nih dengan support terakhirnya, yang dimana terakhir dia sempat mantul ya di harga tersebut, di harga 81. Jadi secara target untuk pattern head and shoulder, kalau kita ukur menggunakan panjang dari pattern ini, bisa menuju sampai ke harga tersebut, teman-teman. Ini nggak heran ya kalau misalkan dalam 2 hari ini terlihat Gotoh cukup masif nih secara tekanan jualnya, dan hari ini juga terlihat mengalami pelemahan lanjutan yang cukup kuat juga. Dan juga secara trend line di sini kita lihat, saya tarik dari trend line yang ujungnya ya, yang sebelum waktu dia rebound, dan di sini terbentuk trend line dan juga posisinya udah di break, teman-teman. Jadi menurut saya Gotoh ini cukup kurang bagus ya. Secara trend masih akan mengalami pelemahan. Mungkin akan sedikit rebound pendek nih di kisaran 90, lalu posisinya bisa kembali melemah lagi dan menguji sampai ke harga 81 yang merupakan support terakhir dari Gotoh ini. Jadi masih perlu dipantau untuk Gotoh. Kalau misalkan dia berhasil bertahan di atas support 81, harusnya bisa rebound pendek. Namun kalau misalkan dijebol nih supportnya, maka potensinya bisa kembali melemah. Karena secara kinerja laporan keuangan mereka, kita masih perlu pantau nih apakah mereka masih dalam posisi mengalami kerugian ya, atau udah mengalami perbaikan yang cukup bagus. Jadi masih perlu dipantau untuk bagaimana kinerja dan juga dari segi fundamental dari Gotoh ini ke depannya. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau coba untuk spekulasi. Namun secara teknikal di sini menurut saya akan berpotensi banget nih menguji ke 81 yang merupakan support terakhirnya. Jadi menurut saya harap diwaspadai ya untuk Gotoh ini, karena dia mengalami patah tren dan juga sudah break dari pattern yaitu head and shoulder-nya. Oke, itu sekilas untuk Gotoh untuk update hari ini. Kemudian kita masuk untuk rekomendasi saham ya untuk hari tanggal 10 Agustus maksudnya. Untuk tanggal 10 Agustus, rekomendasi saham yang pertama yang saya kasih, yang pertama dengan MAPA, yaitu MAP Aktif Adi Perkasa, teman-teman. Ini untuk harian cukup bagus menurut saya untuk besok. Bisa dicoba dipantau ya untuk teman-teman semuanya. So far dia pergerakannya memang masih uptrend, teman-teman. Jadi masih bisa dipantau untuk momentum penguatannya lagi.
Dan so far dia terakhir bertahan di atas support nih, kurang lebih di 750. Waktu kemarin koreksi juga dia berhasil bertahan di atas support ini. Jadi menurut saya ada potensi untuk rebound pendek yang di mapa ini. Kita akan coba lihat areanya ya. Untuk areanya ini kalau misalkan kalian ada yang mencoba spekulasi, bisa coba-coba untuk entry ya deket-deket di 780 sampai dengan di 775 teman-teman. Ini area entry yang cukup ideal menurut saya nih. Kurang lebih di sini ya, 775 sampai dengan 780. Dengan targetnya bisa sampai menguji ke 795 sampai dengan 810. Di sini mungkin kalau misalkan kalian dapat di 780 besok, dan kalau misalkan potensinya dia menguji mungkin sampai ke 800 aja. Ini bisa dapat sekitar 2-3%, teman-teman. Which is untuk harian itu cukup bagus menurut saya. Karena kalau misalkan harian kita cuma main pendek aja ya. Jadi untuk targetnya mungkin cuma 1-3% aja. Kemudian kalau misalkan dia jebol ke bawah 750, ini jadi kurang bagus. Jadi menurut saya bisa di-cut dulu kalau misalkan dia jebol di bawah 750, teman-teman. Oke, itu yang pertama untuk pantauannya dan juga rekomendasi sahamnya untuk market besok ya, tanggal 10 Agustus. Kemudian yang kedua yang saya kasih yaitu ada Indosat di sini, yang juga cukup menarik ya. Untuk Indosat terlihat dia momentumnya cukup kuat nih untuk penguatan. Terakhir dia posisinya setelah kemarin waktu itu ya sempat rally ke atas, kemudian sedikit konsolidasi di sini. Dan posisinya saya rasa ini bisa kembali untuk melanjutkan penguatan ya untuk Indosat di sini. So far sebenarnya dia berhasil bertahan nih di atas supportnya kurang lebih di 8.350 ya. Berhasil bertahan di sini. Dan waktu itu sebenarnya sempat menguat di sini. Namun posisi di sini false break menurut saya. Dia masuk lagi ke dalam. Dan sekarang akhirnya kembali lagi nih menguat ke atas. Jadi harusnya potensi penguatannya masih bisa nih, masih bisa dipantau. Untuk areanya menurut saya bisa coba ya di sekitaran 9.300 ya sampai dengan 9.250 kurang lebih. Ini areanya kurang lebih di 93 sampai dengan 9250 so far, teman-teman, kurang lebihnya. Bisa coba entry dekat area tersebut kalau misalkan dikasih. Kalau misalkan dia jebol ke bawah 9200, ini bisa di-cut dulu menurut saya. Dan untuk potensi targetnya yang terdekat bisa menguji ke kisaran 9.500, teman-teman, untuk targetnya. Dan kalau misalkan dia masih berhasil momentumnya kembali menguat, harusnya bisa lanjut menguat lagi ya, sampai ke atas nih. Kalau kita lihat secara panjangnya untuk Indosat, ini udah menuju ke dekat-dekat harga all time high ya, di kisaran 10.000 nih. Jadi cukup bagus untuk Indosat menurut saya. Kalau misalkan dia berhasil menguat, harusnya bisa menguji ke resistnya yang terdekat ya, di kisaran 9.500. Oke, jadi itu dua pantauan saham dan juga rekomendasi saham untuk besok yang bisa dipantau untuk kalian semuanya. Tadi yang pertama ada MAPA yang juga secara momentum cukup bagus, jadi bisa dipantau ya, teman-teman. Dan tadi yang kedua juga ada Indosat. Dengan saya rasa ini bisa momentum untuk kembali menguat lagi ya di hari besok nih. Jadi untuk hari ini kurang lebih demikian, teman-teman. Tadi kita juga udah bahas untuk foto, update-annya, dan juga tentunya kita bahas untuk market yang masih bergerak sideways-nya, teman-teman. Oke, jadi kurang lebih begitu untuk hari ini. Dan berakhir untuk pembahasan kita di IHSG Daily untuk hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023.
Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah setia nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk lakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Dan kita akan berjumpa lagi di video update selanjutnya. Salam trading.